kita menyelenggarakan twin program di sekolah, dua kurikulum sekaligus menggabungkan antara kurikulum dinas dan kurikulum Kemenak, atau lebih tepatnya mirip kayak MI lah, seperti itu. Walaupun kita di bawah naungan dinas, tapi kita mengadopsi kurikulum dari Kemenak juga. Jadi sekolah ini menyelenggarakan pendidikan agama yang cukup banyak, mirip kayak MI lah. Ditambah lagi ada kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan yang kita lakukan adalah kita selalu evaluasi target-target kurikulum yang sudah ditetapkan. Jadi kalau di akhir tahun menjelang tahun ajaran baru, kita selalu merumuskan tujuan, visi misi dari sekolah kita. Jadi kita evaluasi mana yang perlu dirubah kurikulumnya, apa yang mungkin nggak sesuai lagi dengan target yang sudah kita tentukan. Jadi upaya mengembangkannya itu di akhir tahun sebelum masuk tahun ajaran baru, kita lakukan rapat lah untuk memastikan kurikulum yang akan kita pakai di satu tahun. Di akhir tahun tadi kita lakukan rapat semua guru, kemudian membentuk MGMP. MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran. Jadi setiap tingkatan itu mata pelajaran itu gurunya memegang kurikulum yang sama. Karena kan mata pelajaran itu kan nanti yang di kelas kita kan paralel 4 nih. Kita kan 24 kelas. Jadi setiap tingkat itu ada paralel 4. Dikhawatirkan masing-masing guru ini bawa kurikulum masing-masing. Jadi perlu ada kesatuan visi dari masing-masing itu yang kita bentuk dengan MGMP. Jadi kalau di dalam sekolah itu ada namanya dokumen 1. Kita belajar itu. Istilahnya kitab suci sekolah itu ada di dokumen 1. Disitulah tujuan, visi misi sekolah dan turunannya seterusnya sampai RPP. Ini silabus, program, total, prosen sampai turunannya RPP. Jadi itu ada di dokumen 1. Di awal tahun saya minta dokumen yang sama. Perangkat pembelajaran itu saya minta dan saya tanda tangan. Itu yang wajib, itu kan cangkulnya guru, alat guru. Jadi kalau ada itu yang gampang lah. Dan di sekali waktu ada secara terbuat saya kasih kelas nilai istilahnya supervisi kunjungan kelas. Kita kunjungan kelas melihat kegiatan belajar. Saya sebagai pembantu utama sekolah juga merangkap sebagai wali kelas mengatakan ya. Jadi peran sebagai wakil kepala sekolah tentunya sangat besar ya dalam menentukan kurikulum yang sekolah pakai. Kurikulum kita yang sedang menjalani kurikulum K13, tapi kita perlu dengan kurikulum dinas itu dengan kurikulum Jepang. Jadi 50% dia dinas, 50% dia depan ya. Sehingga dalam ini ya rapor itu juga ada pembelajaran yang sifatnya umum, ada sifatnya agama. Jadi kita agak berbeda dari sekolah yang swasta lainnya. Jadi kita bagi dua. Sebagai wali kelas tentunya kurikulum itu langsung dipakai, diimplementasikan karena ibu juga sebagai wali kelas, jadi kita pakai kurikulum itu langsung, jadi terjun ke lapangan, K13-nya langsung dipraktekkan. Kalau K13 itu di kelas tingkat dasar dia lebih banyak ke sikap yang lebih kita tanamkan, karena memang kalau di sekolah dasar ini pengetahuan itu dia seperti piramid yang terbalik.
Jadi pengetahuan itu sedikit sekali di sikap. Jadi sikap ada dua itu sikap spiritual, ada sikap sosial. Spiritual itu keagamaan, itu yang tadi depak tadi ya. Sosial itu yang dinas tadi. Jadi karena sekolah kita ini memang mayoritas beragama Islam, kita lebih berat ke sikap spiritualnya. Jadi di sekolah kita memang karena memang itu juga wali kelas sebagai pelakunya, juga sebagai pembuatnya. Jadi kalau dalam dunia perfilman mungkin sutradaranya, tapi aktornya juga gitu kan. Ya tentunya jadi sangat nyambung ya, perancang dan pelakunya itu ya saling berhubungan lah. Ya alhamdulillah tadi bisa dilihat kan di kelas kan, di kelas ibu itu ya memang sinkron. Tadi kan ada sikap-sikap juga dibuat di situ, sikap spiritualnya. Jadi anak-anak itu memang ditanamkan sekolah kita itu maunya secara spiritual itu sifatnya harusnya seperti apa. Jadi sikap sosial mereka tuh harusnya gimana, harus mau berbagi, hormat sama yang lebih tua, sayang terhadap teman sama yang di bawah juga gitu kan. Jadi balik-balik itu makanya kita buatkan jadi display supaya dilihat-lihatnya jadi tertanam gitu kan. Jadi paduan kurikulum K13 yang mengedepankan sikap itu juga kita paparkan ke anak. Gak lupa juga dengan akademisnya, makanya akademis juga tadi kalau bisa dilihat tadi di kelas itu kan ada ikan-ikan yang putih, itu sebenarnya bintang prestasi. Bintang prestasi itu adalah yang targetnya itu anak menguasai secara akademis pelajaran secara umum. Nah jadi dia di situ dapat ya, misal coba hafal dulu Pancasila, apa dia kan sila-sila Pancasila dikasih bintang. Jadi kita wali kelas di sini supaya anak itu semangat secara akademis, masing-masing kita punya kreasi buat bintang. Tadi ibu, kalau ibu tuh bintangnya ada dua macam, ada bintang senyum, ada bintang tertawa gitu kan. Jadi kalau dia cepat dapatnya kasih bintang ketawa, kalau dia sesuai waktu dia udah dikasih bintang senyum gitu. Kalau dalam pelaksanaannya penggabungan itu segi kekurangan lah, mungkin ada beberapa sekolah yang tidak mau ambil ide penggabungan itu. Mungkin kekurangannya nanti kita di waktu anak-anak belajarnya jadi lebih lama. Karena apa? Karena ada pelajaran tambahan, ada pelajaran fikih, ada pelajaran akidah akhlak, ada pelajaran tahfiz, ada pelajaran kalau di sekolah Muhammadiyah kan ada Muhammadiyaan. Jadi jelas pasti durasi waktu, kan kita juga nggak mungkin mengurangi waktu yang sudah ada, yang dari dinas itu kita, kalaupun kita memang ada beberapa yang kita kurangi, itu kita alokasikan untuk belajar Iqra. Kayak macam K13 kan itu tema, pelajaran tema itu kan gabungan dari beberapa pelajaran. Itu seharusnya satu minggu itu dia kalau kelas 1, kelas 2 itu 30 JP. Nah kita ambil separuhnya jadi 15. Nah sebenarnya itu memang kurang tepat kalau kita ambil seperti itu kan. Cuma karena kita penggabungan, jadi itu sekolah kita punya kebijakan. Jadi separuhnya itu kita alokasikan ke belajar Iqra setiap hari. Jadi memang anak-anak itu setiap hari belajar Iqra, baca Iqra. Yang kelas atas sudah baca Al-Quran gitu. Ya kelemahannya di waktu. Anak-anak belajar jadi lebih lama. Nah kalau kelebihannya anak-anak jadi dapat lengkap, dapat dunia, dapat akhirat gitu kan. Jadi kalau orang tua yang kepingin secara dunia anaknya pintar bahasa Inggris dapat di sini, pintar tik dapat di sini, bisa matematika dapat. Yang kepengennya dia misalnya anaknya jago tahfiz, kita tahun ini punya rencana kelas 6 itu ada di sudah tahfiz. Jadi ya ada juga di sini, jadi dia lengkap. Nah itulah kelebihannya. Memang COVID ini yang paling terasa sekali, kalau boleh saya bilang sekolah itu paling terdampak sekali gara-gara COVID. Kurikulum pasti terganggu sekali. Jadi kita memang pun dari kementerian kan ada edarannya bahwa kita pakai kurikulum darurat dan kita nggak pakai muluk-muluk lah, sesuaikan dengan durasi waktu yang bisa kita lakukan. Ya mengalir aja. Cuman ketika yang diajarkan itu tersampaikan itu harus maksimal. Jadi kita mengalir aja. SKKD yang tersampaikan,
karena memang sudah namanya kurikulum darurat ya, dan itu yang kita ujikan di anak-anak. Jadi apa yang kita targetkan, itu yang kita ajarkan, itu yang kita laporkan ke orang tua murid. Jadi nggak mulut-mulut lah istilahnya, dan orang tua murid itu paham kok. Ini kan pandemi, kita untuk mensiasati biar anak nggak terlalu fokus secara teori, kita udah siapkan resume. Nah itu untuk kendalanya ini kan makin rumit karena pandemi ini juga. Kita jam belajar kita di mana siswanya harus dibagi dua jam belajarnya. Biasanya kita normal itu kelas 1 kelas 2 itu pulang setelah sholat zuhur sini berjamaah baru bisa pulang kan gitu kan. Nah sekarang disikitkan lagi jadi cuma 50% waktunya, jadi kan agak bertimpa-timpa masalahnya kan. Udahlah normal aja pun kita kekurangan waktu, ini pula lagi muridnya masuknya 3 kali seminggu, waktunya juga dikit. Nah tapi sekolah udah punya kebijakan, memang agak secara finansial kita bengkak ya, karena kita nggak ada kutip-kutip apa-apa lagi. Itu kita buat resume, jadi materi itu anak-anak udah nggak nyata lagi. Kalau nyata hanya sekedar untuk membantu dia mengingat poin-poin penting aja lah. Udah ada resumenya, itu dibagi setiap hari Senin untuk gelombang pertama, di hari Selasa untuk gelombang kedua. Jadi muridnya dibagi 2 gelombang. Nah itulah solusi dari sekolah untuk kendala-kendala, maksudnya pandemi ini ada resume.